Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan perdana kita tentang disertasi yang saya tulis yang judulnya adalah Naqdu Istidlalat Du'at Ta'adudiyah Ad-Diniyah bin Nusus Syar'iyyah, yang artinya meruntuhkan atau membantah pendalilan para dai pluralisme ya yang berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yang di mana mereka membuat kerancuan, membuat syubhat seakan-akan pemikiran mereka adalah pemikiran yang benar sehingga mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka disertasi yang tulis ini adalah untuk membantah hal-hal tersebut. Kenapa bahasa ini sangat penting dan kenapa saya memilih judul ini ketika untuk meraih gelar doktor, ya karena saya merasa ini adalah satu isu yang sangat tersebar di tanah air yang dari dulu sampai sekarang, ya, bahwasanya semua agama adalah sama dan semua agama adalah benar dan semua agama mengantarkan kepada surga. Inilah akidah yang berbahaya yang sudah diingatkan oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang, ya. Sebelumnya supaya tidak rancu, maka saya ingin sampaikan bahwasanya pluralisme ada dua maksud ketika seorang mengatakan pluralisme. Kalau dikatakan pluralisme artinya heterogen, bahwasanya negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, bahwasanya kita terdiri atas berbagai macam suku, bangsa dan juga berbagai macam agama, kemudian dengan kehidupan yang saling berdampingan, ya, toleransi dengan yang aturan yang telah ditentukan. Maka hal itu tidak jadi masalah, ya. Kita tidak sedang bahas tentang itu. Bahwasanya suatu pluralisme adalah suatu yang suatu kepastian yang ada di tanah air kita, ya. Bahwasanya kita ini bukan homogen tapi kita heterogen. Kita plural, ya, dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa dan juga berbagai macam agama, ya. Dan kita diatur dengan undang-undang agar kita hidup berdampingan dengan saling toleran di antara kita. Kalau itu tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, ya, beliau alaihi salatu wasallam mendapati komunitas yang beragam di kota Madinah. Ada komunitas orang-orang musyrikin, yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang belum masuk Islam. Kemudian juga ada komunitas kaum muslimin, yaitu suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam, yang kemudian diberi nama dengan kaum Al-Ansar, dan juga ada komunitas orang-orang Yahudi yang terdiri atas 3 suku, yaitu suku Banu Qainuqa, suku Bani Nadhir, dan suku Banu Al-Quraidah. Jadi Rasulullah SAW sendiri mendapati 3 komunitas, ya, di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW membuat suatu undang-undang yang dikenal dengan Piagam Madinah, ya, atau Wathiqatul Madinah, yang kemudian dalam undang-undang tersebut diatur tentang bagaimana berwarga negara dalam kota Madinah, termasuk kerjasama ketika ada musuh yang menyerang dari luar, ya. Jadi kita tidak sedang bahas pluralisme dari sisi itu, ya. Jangan sampai ada yang mengatakan kita anti pluralisme secara mutlak. Enggak, pluralisme yang sedang kita bahas bukan itu. Itu enggak ada masalah. Itu adalah heterogen, kebinekaan yang untuk tinggal Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dan selanjutnya, ya, yang kita bahas adalah pluralisme dalam artian yang diseru-serukan oleh dai-dai liberal, bahwasanya semua agama sama, ya, dan semua agama benar dan semua agama masuk surga. Itu yang sedang kita bahas, ya. Yang itu sangat bertentangan dengan akidah Islam, bahkan bukan cuma akidah Islam, akidah masing-masing agama. Masing-masing agama merasa dia sendiri yang masuk surga. Nanti akan kita jelaskan tentang inklusivisme, eksklusivisme dengan pluralisme, apa bedanya. Akan ada waktunya kita akan bahas. Tapi saya ingin menyampaikan di awal bahwasanya pluralisme yang kita bahas bukan masalah keragaman yang ada di tanah air kita. Baik keragaman suku, bangsa, bahasa, agama, ya. Dan itu suatu kepastian yang ada yang tidak bisa kita ingkari. Yang saya bahas adalah keyakinan bahwasanya semua agama adalah benar dan semua agama mengantarkan kepada surga. Yang ini sudah jauh-jauh sudah diingatkan oleh para ulama dan akan saya sebutkan nukilan-nukilannya, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI,
Makanya ketika saya mengajukan proposal tentang disertasi saya cantumkan fatwa MUI ya. Saya bacakan fatwa MUI ya. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Ini ya. Ini definisi MUI tentang pluralisme agama ya. Bahwasanya saya ulangi, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif ya, bukan absolut. Setiap agama relatif ya, bisa jadi ini benar dan itu benar dan semuanya benar. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Ini ajaran pluralisme. Tidak boleh setiap pemeluk agama mengklaim bahwa agamanya saja yang benar, yang lain salah, tidak boleh. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Ya. Saya ulangi, pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Inilah pluralisme yang sedang kita bahas, yang berkaitan keyakinan, bukan tentang kondisi heterogen keragaman masyarakat Indonesia. Nah, saya harap agar bisa dibedakan. Fatwa tersebut juga menyebutkan sejumlah poin penting di antaranya, satu, pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, umat Islam haram, ini fatwa MUI ya, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Yang ketiga, dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif. Ya. Dalam artian haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Haram. Bersifat eksklusif itu sendiri, tidak bercampur dengan yang lainnya. Saya ulangi, dalam masalah akidah dan ibadah umat Islam wajib bersikap eksklusif dalam arti haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Yang keempat, bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain, pluralitas agama, dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah umat Islam bersikap inklusif, yaitu berbaur dengan mereka ya. Bekerja sama dengan mereka dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Ini kesimpulan daripada fatwa MUI nomor 7 Munas ke-7 MUI 11 2005 tentang pemikiran pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Jadi saya ingin sampaikan istilah pluralisme ya. Secara sederhana, nanti adapun penjelasannya secara detail nanti akan kita sebutkan insyaallah. Dua maksud ya, dua pengertian. Yang pertama adalah keberagaman. Keberagaman ya. Baik suku, bahasa ya, maupun agama. Ya, maka ini adalah suatu hal yang pasti. Suatu hal yang pasti di tanah air kita. Bahkan bukan di tanah air kita saja ya, di mana-mana ya. Demikian. Dan ini hendaknya kerjasama sebagai fatwa MUI tadi ya. Dalam masalah sosial tidak berkaitan akidah dan ibadah, maka umat Islam bersikap eksklusif dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial. Silakan kerjasama, ya kerjasama, ya dalam kegiatan sosial, dalam pergaulan sosial, tentunya saling toleransi, ya. Selama tidak terkait dengan akidah dan ibadah, selama tidak mencampurkan ya, akidah dan ibadah. Nah, kemudian yang kedua, pluralisme dalam artian sebagaimana dijelaskan MUI adalah dalam artian bahwasanya semua agama sama, agama sama-sama benar. Kemudian juga dalam artian semua agama relatif, semua agama kebenarannya relatif.
Kemudian di antaranya semua agama di surga, semua penganut agama penganut semua agama di surga. Ini poin-poin dari pluralisme. Inilah yang diharamkan. Ini boleh, ya. Ini haram. Ya, ini diharamkan oleh MUI, ya. Oleh MUI sebagaimana fatwa MUI. Bahkan saya katakan ini adalah kekufuran. Bukan hanya sekedar haram. Kalau haram masih terlalu terlalu santun, ya. Ini adalah kekufuran. Karena keharaman bertingkat-tingkat. Ini adalah kekufuran dan pembatal keislaman. Sebagian dijelaskan oleh para ulama. Baik. Jadi poin yang akan kita bahas adalah poin yang ini, ya. Adalah poin yang ini. Ini yang mau kita bahas, poin nomor 2 yang mau kita bahas, ya. Bukan yang pertama. Yang pertama enggak ada masalah kita hidup. Saya sejak dulu juga bertetangga dengan, artinya sekelas dengan orang-orang non Muslim, ya. Dan biasa kita bekerja, belajar bersama, enggak ada masalah. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah masalah keyakinan kita bahwasanya kita eksklusif, kita yang benar, yang lain tidak benar. Itu keyakinan umat Islam. Sementara orang liberalis ingin menyatakan bahwasanya semua agama sama, semua agama benar, semua agama di surga. Kamu tidak boleh mengklaim kamu benar karena kebenaran ada pada agama adalah relatif. Sebagaimana pada agama yang lain juga ada kebenaran, dan kita semua sama-sama masuk surga. Di surga bukan cuma surga orang Islam, ada surga macam-macam. Ya, surga luas. Jangan kau mengklaim, mengkapling dan monopoli surga sendiri. Ada surga Yahudi, surga Nasara, surga Hindu, Buddha dan lain-lain. Kita bicara dalam pandangan kacamata Islam, ya. Ini pandangan kacamata Islam. Jadi mereka itulah pluralisme yang saya bilang, katakan hal itu tidak dibenarkan. Taib, ini yang pertama yang ingin saya ingatkan. Berikutnya di foto ini enggak? Berikutnya urgensinya kita membahas masalah ini. Membahas permasalahan ini. Ada beberapa poin yang saya sebutkan, ya. Urgensi kenapa saya harus menulis pembahasan ini sehingga saya tulis dalam bentuk disertasi. Ada beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya ini berkaitan dengan pokok akidah. Ini berkaitan dengan pokok akidah. Ya. Apa pokok akidah kita? Bahwasanya Islam satu-satunya agama yang diridhai. Agama tauhid. Yang diridhai Allah. Yang kedua yang menjadi pokok akidah juga bahwasanya pluralisme dibangun atas keyakinan kekufuran adalah kebenaran. Adalah kebenaran. Allah mengatakan itu kekufuran, mereka mengatakan kebenaran. Allah mengatakan itu di neraka, mereka mengatakan di surga, ya. Jadi ini salah satu pembatal keislaman. Ini merupakan salah satu pembatal keislaman. Jadi permasalahannya adalah sangat urgent, ya, sangat urgent, ya. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kenapa kita perlu membahas hal ini? Ya. Penyebaran pluralisme tersebar di tanah air kita dengan masif, ya. Penyebaran pemahaman pluralisme
cukup kuat di tanah air kita. Ya. Ya. Di antaranya misalnya di Universitas Islam di tanah air. Kemudian demikian juga melalui sebagian orang-orang yang terkenal, ya, disebarkan melalui tokoh-tokoh yang terkenal, ya. Terkenal di dunia maya, di berita-berita yang mereka ikut melariskan pluralisme. Kemudian berikutnya yang juga sangat berbahaya adalah pengkhianatan ilmiah, ya. Ilmiah yang dilakukan oleh dai-dai pluralisme. Dai-dai pluralisme, ya. Padahal mereka adalah orang-orang akademisi yang mengaku bahwasanya mereka ilmiah, bahwasanya mereka menukil dari buku-buku. Ya, tapi ternyata kalau kita cek isinya adalah kedustaan. Nanti saya akan buktikan karena saya bukan asal bicara saja, karena saya menukil buku-buku mereka, saya baca-baca buku mereka. Buku mereka masih ada sama saya. Mungkin suatu saat saya akan bawakan dan saya akan tunjukkan. Ya. Contoh mereka di antaranya mereka memotong-motong ayat, bentuk-bentuk pengkhianatan ilmiah mereka. Pengkhianatan ilmiah mereka di antaranya misalnya memotong-motong ayat tidak ditampilkan secara utuh tapi dipotong sehingga seakan-akan memberi kesan yang bertolak belakang daripada makna yang sebenarnya. Misalnya juga adalah memotong perkataan para ulama, dan ini sangat banyak, memotong-motong perkataan para ulama. Ya, sehingga mereka menukil misalnya dari Syatibi mereka nukil, ya. Kemudian dari Ibn Taimiyah, mereka dari Ibnu Qayyim, mereka nukil dari ahli tafsir seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, Ar-Razi dan lain-lain. Yang seakan-akan ulama-ulama ini Syatibi, Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ar-Razi, kemudian Tabari, Al-Qurtubi seakan-akan adalah dai pluralisme. Padahal ini adalah produk baru yang tidak pernah kita dengar di nenek moyang kita. Ini baru muncul abad 20 dibawa oleh orang-orang pegiat liberalisme. Kemudian mereka ingin mengesankan bahwasanya ulama-ulama terdahulu seperti Tabari, Al-Qurtubi, Ar-Razi dan lain-lain mengusung pemahaman mereka. Ini pengkhianatan ilmiah yang mereka lakukan, benar-benar mereka berbohong. Mereka berbohong. Saya tidak ini, mereka benar-benar berbohong. Nanti akan kita sebutkan. Insyaallah taala. Kemudian urgensinya kita membahas ini di antaranya muncul karya-karya ilmiah, ya, adanya karya-karya ilmiah, disertasi maupun tesis dan yang lainnya, ya, yang ditulis oleh para doktor yang mendukung pluralisme. Jadi bukan main-main, ya, bukan hanya buku buku abal-abal, enggak, tapi buku benar-benar ditulis, disertasikan, dibimbing oleh dosen pembimbing. Nanti mungkin kalau saya baca dosen pembimbingnya mungkin sebagian kita akan kaget. Tapi intinya saya contohkan seperti buku-buku yang ditulis oleh mereka, seperti contohnya Argumen Pluralisme Agama. Argumen Pluralisme Agama ditulis oleh Dr. Abdul Muqsid Al-Ghazali atau Dr. Abdul Muqsid Al-Ghazali. Karya ini asalnya merupakan disertasi untuk meraih gelar doktor. Jadi diujikan dan meraih gelar doktor dengan judul seperti itu, Argumen Pluralisme Agama. Dia membawakan ayat ataupun hadis yang seakan-akan bahwasanya pemahaman seperti ini, semua agama benar, semua agama di surga, itu datang dalam Al-Quran dan hadis. Tentu ini kita tahu ini nggak benar, ya, tapi ya kita ingin tahu kebohongan mereka di mana. Artinya seperti itu. Jadi mengesankan seakan-akan Al-Quran dan hadis mendukung pluralisme agama. Contoh juga karya ilmiah judulnya Satu Tuhan Banyak Agama. Satu Tuhan Banyak Agama, karya Dr. Media Zainul Bahri.
Karya ini juga asalnya merupakan disertasi untuk meraih gelar doktor. Ini juga disertasi. Ya, judulnya Satu Tuhan Banyak Agama. Satu Tuhan Banyak Agama. Kemudian di antaranya juga buku Fikih Lintas Agama. Fikih Lintas Agama buku sempat heboh pertama kali muncul. Banyak orang yang mengkritik ya. Yang ditulis secara kolaboratif oleh para pegiat paham pluralisme agama seperti Dr. Nurkhalis Majid, kemudian Dr. Zainul Kamal dan yang lain-lainnya ya. Sekelompok pegiat liberal kemudian bergabung bersama-sama menulis buku ini. Contoh buku yang juga sangat penting bagi mereka seperti buku Memahami Bahasa Agama karya Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga kitab-kitab lainnya yang mengusung pemahaman pluralisme. Jadi maksud saya begini, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, ini pemahaman pluralisme bukan pemahaman yang hanya muncul begitu saja, tapi dia terstruktur ya. Dia punya syubhat yang terstruktur, disusun oleh orang-orang secara terstruktur, oleh tokoh-tokoh terkenal, bahkan di antaranya rektor, di antaranya dosen-dosen, bahkan jadikan disertasi untuk meraih gelar doktor. Jadi bukan main-main, dan pergerakannya masif di tanah air sampai sebagian mungkin tokoh-tokoh terpengaruh ya. Maka ya kita harus serius dalam menghadapi syubhat-syubhat tersebut ya. Ya, ingat yang kita bahas pluralisme model kedua, bukan pluralisme model pertama. Masalah toleransi pembahasan yang lain. Ini masalah meyakini agama kita yang paling benar, agama yang lain adalah agama kesyirikan. Itu adalah prinsip dalam akidah seorang muslim. Kenapa kita milih agama Islam? Karena itu agama yang paling benar. Mereka ingin balik bahwasanya semua agama benar. Semua agama benar. Yang kelima, urgensi membahas masalah ini yang paling penting di antaranya adalah tentunya untuk membentengi masyarakat. Kenapa kita harus membantah syubhat mereka? Untuk membentengi masyarakat ya. Dari akidah yang menyimpang. Seperti pemahaman pluralisme. Dan alhamdulillah banyak ulama Indonesia atau dai Indonesia yang telah berjuang, yang kita berterima kasih kepada mereka. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Di antaranya yang di garda paling depan adalah MUI dengan fatwa yang dikeluarkannya. Demikian juga sebagian dai yang terkumpul dalam sebagian yayasan atau kelompok yang mereka konsen untuk membantah pemahaman liberalisme dari berbagai macam sisi, dan sudah lama mereka berjuang. Saya hanya sekedar menyambung tangan apa yang sudah mereka perjuangkan, tinggal saya masuk dari sisi yang lain ya. Tapi intinya ini bukan hal yang baru, sudah diketahui oleh para dai di tanah air, dan mereka sudah berjuang sejak lama membantah syubhat-syubhat ini. Bahkan sudah dikeluarkan fatwa secara khusus oleh MUI, meskipun fatwa tersebut jadi bahan tertawaan oleh sebagian dai liberal. Ketika keluar fatwa ini, mereka tertawa saja. Mereka tidak menganggap sesuatu yang penting bagi mereka. Tapi kita lanjutkan jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukowima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada definisi tentang apa itu pluralisme, apa bedanya pluralisme dengan eksklusivisme, dengan inklusivisme dan yang lain, kita ingin memantapkan akidah kita terlebih dahulu bahwasanya agama Islam adalah agama satu-satunya yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Prinsip akidah kita itu agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Apa dalilnya? Banyak dari sisi pendalilan. Saya akan sebut beberapa sisi pendalilan. Yang pertama, dalil-dalil bahwasanya hanya Islam yang diridhoi. Pertama, dalil-dalil bahwa hanya Islam yang benar. Ini model pendalilan pertama. Dalil secara tekstual dan secara eksplisit bahwasanya Allah tidak menerima kecuali hanya Islam. Kemudian yang kedua, dalil bahwa Allah telah menghukumi, telah memvonis ya,
ahlul kitab bahwa mereka kafir. Dan Allah tidak akan menerima agama mereka. Ya. Bahwa mereka kafir. Banyak sekali dalil, ini saya akan sebutkan beberapa, kalau 5 pendalilan bahwasanya ahlul kitab itu kafir. Tidak perlu kita ragu, mereka kafir. Ya. Kemudian dalil bahwasanya juga pendalilan 3 ya. Bahwasanya Al-Quran adalah muhaimin. Al-Quran adalah muhaimin. Muhaimin maksudnya adalah hakim atau memansuh, yang memansuhkan, yaitu yang memansuhkan, yang hakim bagi kitab-kitab terdahulu. Gampangannya yang memansuhkanlah gampangannya, artinya kecuali yang tidak dimansuhkan, tapi secara umum memansuhkan kitab-kitab terdahulu. Jadi hanya boleh berhukum, tidak boleh berhukum kecuali Al-Quran. Tidak boleh berhukum lagi kecuali dengan Al-Quran. Berikutnya yang ketiga, yang keempat, saya tambahkan di sini. Allah mewajibkan para nabi agar mengikuti Rasul terakhir. Allah mewajibkan seluruh nabi untuk mengikuti nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 poin bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalil bahwasanya Islam adalah agama yang satu-satunya yang benar. Yang kedua, bahwasanya Allah telah memvonis ahlul kitab bahwasanya mereka kafir. Yang ketiga, Al-Qur'an adalah muhaimin, dia memasukkan kitab-kitab sebelumnya. Semua harus berhukum dengan Al-Quran. Yang keempat, Allah mewajibkan seluruh nabi untuk mengikuti Rasul terakhir. Kalau Allah mewajibkan para nabi untuk mengikuti Rasul terakhir, apalagi pengikutnya, ya, pengikutnya. Tapi kita akan bahas poin yang pertama, ya. Yang pertama yaitu dalil bahwasanya Islam yang terbenar, ya. Islam adalah bahwa hanya Islam yang benar. Agama yang benar. Dalilnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam Al-Qur'an, ya. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah sempurnanya Islam. Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, itu Islam. Sudah sempurna. Tidak perlu dengan kitab-kitab sebelumnya dan tidak perlu dengan agama yang lain. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinan. Aku ridha Islam adalah agama bagi kalian, ya. Allah juga berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati wa samiul alim. Telah sempurna kalimat Rabbmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat tersebut. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya, tammat kalimatu rabbika sidqan, bahwasanya Al-Qur'an adalah benar, setiap berita yang dibawa adalah benar. Kemudian adlan, maksudnya setiap perintah yang dibawa dan larangan yang dijelaskan dalam Al-Quran semuanya adalah adil.
Jadi agama Islam adalah sudahlah agama yang sempurna, kita tidak butuh dengan agama yang lain. Ngapain kita butuh dengan agama yang kurang? Ini Allah telah beri anugerah agama yang sempurna. Tidak ada pilihan kecuali agama yang sempurna. Makanya Allah tegaskan dalam banyak ayat ya. Dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman misalnya, "Inna ad-dina indallahil Islam." Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, ya. Sesungguhnya Allah mengatakan inna dina. Sungguhnya agama yang diridhoi hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Kata Allah, "Wa may yabtaghi fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah, siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan terima darinya. Siapa yang mencari atau menginginkan ya. Ya betul, maksudnya menginginkan agama selain Islam, maka tidak diterima darinya. Tidak diterima. Bahkan Allah mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi, masuk neraka jahanam. Ini ayat jelas bahwasanya Allah tidak menerima kecuali agama Islam, tegas, dan ini nas. Allah tidak terima kecuali Islam. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, ya. Perhatikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyan wala Nasraniyun Yahudiyyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa min ashabin nar illa kana min ashabin nar." Saya artikan, Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Tidaklah seorang dari umat ini mendengar tentang aku. La yasma'u bi ahadun min hadzal ummah. Tidak seorang pun dari umat ini dengar tentang aku, tentang ajaranku. Bukan, tidak, baik Yahudi maupun Nasrani. Baik Yahudi maupun Nasrani. Ya. Kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Jelas. Yahudi Nasrani dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak percaya, tidak beriman, masuk neraka. Yang bilang begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim, ya. Jelas, ya. Imam Nawawi mengatakan kenapa disebutkan tentang Yahudi Nasrani? Karena Yahudi Nasrani adalah, kalau kita katakan, orang kafir terbaik. Mereka pernah punya kitab. Orang-orang kafir yang lain tidak punya kitab samawi. Yang punya kitab samawi Yahudi Nasrani, yang mereka sembah dengan kita adalah Allah. Pengakuannya sama-sama Allah, cuma mereka punya versi sendiri tentang Allah, sebagaimana Yahudi Nasrani punya versi sendiri tentang Allah. Tetapi kita adalah kitab samawi, sama-sama pernah ada nabinya, sama-sama rasulnya. Nah, kalau mereka yang pernah diturunkan kitab kepada mereka, yang pernah Allah utus rasul kepada mereka, ternyata divonis masuk neraka, bagaimana dengan kafir-kafir yang lain yang tidak ada nabinya, tidak ada rasulnya, tidak ada kitab sucinya? Kadang agama hanya tradisi, kadang hanya agama adalah buatan manusia. Ya jelas lebih utama untuk masuk neraka jahanam. Makanya kata Imam Nawawi, di sini Rasulullah SAW menyebutkan khusus tentang Yahudi Nasrani sebagai peringatan, kalau Yahudi Nasrani saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW masuk neraka, apalagi selain mereka. Oleh karenanya para ulama bersepakat bahwasanya Yahudi dan Nasrani orang kafir, sebagaimana perkataan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya Maratibul Ijma', wattafaqu ala tasmiyatil Yahudi wan Nasara kuffaran. Para ulama telah sepakat untuk menamakan Yahudi Nasrani kafir, orang kafir. Orang kafir, ya.
status mereka kafir ya, status mereka kafir. Atau orang sekarang mengatakan non muslim sama dengan kafir, non muslim sama dengan kafir ya.